Saya kira saya akan padat sekali berbicara hari ini. Jadi mungkin saudara akan ketawa cuma pada waktu ini saja. Tapi kita percaya bahwa firman yang disampaikan Tuhan akan dapat merubah hati kita, merubah kehidupan kita kalau kita resapi dan kita percaya firman Tuhan. Amin, saudara. Oke, 50 tahun yang lalu kira-kira pada saat saya masih SD, kita kenal sampai hari ini pun kita juga tahu ada istilah yang namanya IQ, Intelligence Quotient. Karena pada waktu itu satu-satunya patokan untuk mengukur kesuksesan seseorang adalah karena kita pintar, karena kita cerdas. Jadi kita tahu waktu SD, SMP, dan SMA kita diuji bermacam-macam untuk menilai apakah IQ kita tinggi, IQ kita bengkok, atau IQ kita normal. Tapi kenyataannya selama saya pulang ke Indonesia, reuni dengan teman-teman, ternyata orang-orang pintar tidak selalu sukses, saudara. Memang presentasi bisa suksesnya lebih besar, tapi tidak selalu sukses. Kemudian tahun 1985 ada satu pemikiran bahwa bukan hanya sekedar IQ yang harus dinilai, tapi EQ, Emotional Quotient. EQ menilai kemampuan seseorang untuk bisa bergaul dengan baik. Menilai apakah kita supel, apakah kita punya banyak teman, apakah kita dikenal, apakah kita bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Orang pikir bahwa kalau kita bisa dikenal, kita supel, kita bisa sukses. Tapi ternyata kalau saudara lihat, orang yang terkenal pun yang bisa bergaul banyak teman juga kurang sukses hidupnya. Tapi memang dua hal itu benar, saudara. Orang pintar tapi kalau nggak dikenal, nggak kemana-mana. Tapi orang dikenal, tapi yang dikenal bukan pintarnya, bodohnya, juga nggak kemana-mana. Jadi IQ dan EQ penting. Tapi tahun 1997 disodorkan suatu pemikiran yang lain, yaitu EQ. Mungkin saudara tahu ya, yaitu Adversity Quotient. Adversity Quotient adalah suatu untuk mengukur kemampuan orang untuk bisa bertahan di dalam segala kesulitan hidup, kesengsaraan hidup. Kemampuan seseorang atau kegigihan seseorang untuk bisa hidup dan bisa menangani segala masalah itu merupakan satu faktor sukses daripada kehidupan seseorang. Itu adalah EQ. Dan kalau bicara mengenai EQ yang tinggi adalah biasanya orang-orang yang selalu melihat kesempatan di setiap masalah yang dia hadapi. Tapi EQ yang rendah adalah orang-orang yang selalu melihat masalah-masalah dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada dia. Dan EQ berbicara mengenai perspektif, berbicara mengenai attitude. Firman Tuhan begitu banyak sekali berbicara mengenai attitude. Dan EQ yang tinggi adalah EQ yang senantiasa menarik sukses dalam hidupnya. EQ yang rendah itu senantiasa repel, menolak sukses di dalam hidupnya. Dan sebagai anak Tuhan, saya percaya bahwa ukuran keberhasilan sukses tidaknya seseorang itu tidak dinilai daripada apakah yang dapat dicapai di dalam hidup ini. Tidak hanya dinilai daripada kenyamanan yang saudara bisa nikmati di dalam hidup ini. Tetapi ukuran sukses seseorang di mata Tuhan adalah apakah orang tersebut berhasil menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saya kurang minum tadi, saudara, sorry ya. Dan kalau kita lihat bahwa karena ukuran keberhasilan seseorang tidak dinilai daripada apa yang dicapai, ukuran keberhasilan seseorang dinilai daripada penyelesaian rencana Tuhan dalam hidup kita, tidak ada cara lain daripada kita perlu belajar mengenai David. Kenapa? Karena David adalah seseorang yang punya adversary quotient. Saya percaya kalau mau dinilai dengan cara seperti itu adalah cukup tinggi. Karena dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Karena dia dikejar oleh banyak tantangan dan kesulitan demi kesulitan. Sekalipun dia sudah diurapi oleh Tuhan, tetapi hidupnya paling tidak 10 tahun dia harus lari dari satu gua kepada gua yang lain untuk menghindar, untuk
dapat setia untuk bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa orang yang punya ability atau attitude atau perspektif yang tinggi adalah orang-orang yang bukan quitters, bukan orang-orang yang gampang menyerah. Quitters punya masalah sedikit, dia sudah menyerah. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang ditempa oleh Tuhan bukanlah orang-orang yang quitters. Maka firman Tuhan juga mengatakan bahwa hidupmu akan naik dan tidak turun. Hidupmu adalah menjadi kepala dan bukan ekor. Saya percaya bahwa kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kehidupan yang bukan quitters. Tapi juga bukan kehidupan yang kategori campers, orang yang berkemah. Orang yang campers itu adalah orang yang bisa bertahan sedikit mengenai tantangan, dia berhasil sedikit tapi belum maksimal, tapi dia sudah pasang tenda. Pasang tenda untuk menikmati keberhasilannya, pasang tenda untuk menikmati di zona nyaman mereka, pasang tenda meskipun keberhasilannya bukan maksimal. Tapi Tuhan ingin kehidupan saudara dan saya adalah maksimal, menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan dikenal sebagai juru selamat, Tuhan dikenal sebagai Tuhan, Tuhan dikenal sebagai Raja, Tuhan dikenal juga sebagai perisai hidup kita, penolong kita dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan yang kita kenal adalah seorang ahli ekonomi yang menginvestasikan segala karunia dalam hidup saudara. Dan karunia itu Tuhan ingin untuk bisa digolangkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kita bisa lihat di buku Matius, satu orang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mau untuk kita menggolangkan segala karunia yang kita diterima dari Tuhan. Saudara, seorang yang punya ability, attitude yang tinggi, yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang bukan quitters, bukan juga campers, tetapi climbers. Orang yang mendaki, orang yang selalu mau belajar hari demi hari, orang yang selalu mencari setiap kesempatan, orang yang selalu moving forward dan upward kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan kalau kita lihat David, tema yang diberikan kepada saya adalah David Anointing. Kita melihat mengenai kehidupan Daud. Tidak ada satu cara lain atau salah satu cara untuk kita bisa belajar bagaimana menjadi climbers, bagaimana yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Kehidupan Daud mencerminkan sesuatu kehidupan yang kita bisa belajar dan kita bisa tarik benefitnya dari situ. Dan David Anointing, kita tahu bahwa David adalah raja dan urapan raja. Dan urapan kita sudah bicara minggu lalu, Pak Sony bicara mengenai urapan Harun. Saya tidak akan menyinggung banyak mengenai urapan, tapi saya akan menyinggung banyak mengenai kehidupan Daud. Dan kita akan belajar mengenai Daud pada hari ini. Kita lihat sebelum kita belajar mengenai Daud, kita lihat kenapa kita harus belajar tentang Daud. Kenapa Tuhan mau untuk kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam Daud sehingga kita dapat belajar. Mungkin kita pikir Daud kan raja, saya kan bukan, saya kan orang biasa. Sebelum itu kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, next slide. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kalau saudara berpikir saudara orang biasa, saudara lihat apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Cukup sampai di situ aja. Saudara lihat, meskipun saudara melihat diri saudara apapun juga, mungkin saudara pikir bahwa saudara adalah orang yang gagal. Mungkin saudara berpikir adalah saudara orang yang selalu membuat banyak kesalahan demi kesalahan. Mungkin saudara berpikir bahwa saudara bukan seorang ayah yang baik. Mungkin saudara berpikir saudara bukan istri yang bijaksana atau apapun juga yang saudara pikirkan. Tapi Tuhan melihat saudara lain, saudara. Tuhan melihat bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih. Tuhan melihat bahwa saudara adalah imamat yang rajani. Tuhan melihat saudara adalah bangsa yang kudus. Tuhan melihat saudara adalah umat pilihan Allah sendiri. Kalau saudara mau renungkan ini saja,
bahwa hidup saudara pada hari ini yang saya mau tekankan adalah imamat yang rajani. Kalau saudara mau tangkap kebenaran firman Tuhan ini, bahwa my life is a royal priesthood, imamat yang rajani. Saya percaya firman Tuhan itu yang masuk dalam hati saudara akan merubah hidup saudara, amin. Imamat yang rajani, bahwa saudara dipanggil untuk menjadi imam dan raja di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa minggu lalu Pak Sony juga sudah bicara mengenai bahwa saudara adalah imam. Karena imam adalah dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang namanya imam bukanlah karena pakai jubah hitam, ada putihnya di sini. Yang namanya imam bukanlah orang yang hanya boleh buka Alkitab. Tetapi saudara boleh membaca sendiri, dapat pertolongan dari Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran demi kebenaran, untuk mengetahui apa yang Allah rencanakan dalam hidup saudara. Imam adalah orang yang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan 24/7. Saudara adalah imam. Tapi raja, bagaimana? Apakah kita dipanggil sebagai raja? Karena pengertian saya yang namanya raja adalah kita harus menguasai diri kita sendiri. Sudah pasti saudara adalah raja. Saya mau membuktikan beberapa hal. Tapi sebelum itu, slide yang berikutnya dikatakan, saya mau berikan satu kebenaran, suatu mutiara kebenaran dalam hidup saudara. Bahwa seorang Kristen yang sejati adalah imamat rajani. Tangkap kebenaran ini, kita akan belajar 6 kebenaran saudara hari ini. A true Christian is a royal priesthood. Seorang Kristen sejati adalah imamat rajani. Saudara adalah imamat rajani. Hari ini tangkap itu. Saudara adalah imamat yang rajani. Itu mutiara yang pertama. Kalau kita lihat sebagai orang Kristen, panutan kita, role model kita adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan tentang Yesus Kristus, kita lihat di Mazmur 110 ayat 4. Next slide, ya. Di situ dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau, ini adalah Tuhan Yesus, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kita tahu bahwa Yesus adalah imam untuk selama-lamanya, imam besar menurut order of Melkisedek. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar untuk kita untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai dengan hari ini pun dia juga imam besar untuk selama-lamanya bagi kita. Itu Yesus Kristus. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 5, pasal 6, pasal 7 banyak ayat yang mengatakan bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tidak kurang dari 7 kali saudara di Ibrani 5, 6, dan 7 dikatakan bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya. Dan kalau saudara pikir bahwa siapakah Melkisedek itu? Ya, saudara lihat slide berikutnya di Kejadian 14 ayat 18. Dikatakan bahwa Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau Yesus Kristus dikatakan sebagai imam besar selama-lamanya menurut Melkisedek, menurut the order of Melkisedek, berarti bahwa Yesus Kristus adalah bukan hanya sekedar imam, tapi dia juga sebagai raja. Kalau saudara lihat, kalau saudara perhatikan 5 buku besar di dalam kitab Alkitab, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat, itu adalah ditulis oleh Musa. Tapi kita tahu bahwa Musa bukan orang pertama. Ada Adam dan Hawa sebagai orang yang pertama diciptakan Tuhan, kemudian Kain, Habil, dan seterusnya sampai zaman Nuh, sampai zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Baru setelah itu Musa. Musa diberikan law yang dipakai oleh bangsa Israel untuk sebagai patokan untuk bangsa Israel. Dari zaman Kejadian pertama sampai Musa mendapatkan hukum, itu adalah, kalau istilah teologianya, adalah zaman dispensasi. Dan dalam zaman dispensasi itulah kita lihat ada satu orang, yaitu Melkisedek yang tadi kita baru baca, Kejadian 14:18, bahwa di dalam diri seseorang ada raja dan di dalam diri seseorang ada imam. Di
Di dalam law-nya bangsa Israel kita tahu bahwa yang diangkat menjadi raja itu datang dari suku Yehuda dan yang diangkat sebagai imam itu adalah dari suku Lewi. Tidak mungkin seorang menjabat dua. Tapi di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Kristus menjadi imam bukan karena law yang dibuat atau yang dipakai oleh bangsa Israel. Tapi Kristus menjadi imam karena menurut peraturan Melkisedek. Jadi berarti di dalam diri seseorang, di dalam diri Kristus ada imam dan raja. Oleh karena itulah Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah imamat rajani. Dua hal, imam dan raja. Imam yang berhubungan dengan Tuhan dan raja yang memerintah. Itu adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan kita, tujuan Tuhan sekarang untuk saudara bertindak sebagai imam dan raja. Saya kasih pembuktian lagi yang lain bahwa kalau saudara pikir bahwa saudara bukan raja yang rajani, saudara lihat di firman Tuhan di Wahyu 1 dan 6 dan juga di dalam Wahyu 5:10 dikatakan, after Kejadian 14:18, next, oke. Wahyu 1 ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini berbicara mengenai kita menjadi suatu kerajaan, bicara menjadi kita menjadi imam-imam bagi Allah, jamak Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu adalah your destiny, itu adalah mengapa Tuhan mengangkat saudara sebagai imamat yang rajani. Slide berikutnya, mutiara kebenaran kedua yang saya mau katakan. Kalau saudara tahu bahwa saudara seorang Kristen sejati, bahwa saudara dipanggil menjadi imamat yang rajani, berarti your destiny is to rule with Christ. Your destiny, masa depan saudara adalah memerintah bersama dengan Kristus sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 tadi, bahwa saudara dipanggil untuk memerintah sebagai raja di bumi. Sebagai raja banyak otoritasnya, sebagai raja banyak kuasanya, sehingga apa yang dilakukan raja akan sangat mempengaruhi komunitas, mempengaruhi sekelilingnya. Saudara tahu bahwa di dalam komunitas yang paling kecil pun, yang paling sederhana pun, kalau saudara bayangin, saudara nonton film suku Indian, pasti di dalam satu komunitas itu ada rajanya, ada kepala sukunya, ada imamnya. Imamnya mungkin tidak menyembah Tuhan yang benar, imamnya itu mungkin dukun, menyembah roh yang enggak ketahuan juntrungannya. Tapi yang terang itu dalam satu komunitas, satu bangsa, satu nation, satu suku, selalu ada kepala dan selalu ada raja. Ada raja dan ada imam. Oleh karena itu Tuhan juga ingin saudara-saudara menjadi imamat yang rajani. Bukan dua lagi, tapi in you. Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah urapi untuk saudara bisa memerintah sebagai raja. Dan sekarang masuk, ini baru introduksinya. Sekarang masuk kepada firman Tuhan, urapan Daud. Kita tahu bahwa 1 Samuel 16 ayat 1 adalah permulaan daripada Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari seorang yang akan menjadikan raja. Kalau kita belajar mengenai Daud sebelum menjadi raja, kalau kita mau belajar mengenai apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya bahwa itu banyak sekali menolong kita untuk mempersiapkan kita menjadi pemimpin, menjadi penguasa, menjadi raja. Amin, saudara. Apa yang menjadi tantangan-tantangan Daud selama 10 tahun, dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel 1 adalah sesuatu hal pelajaran bagi kita hari ini untuk bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kerjakan atau sudah kerjakan dalam hidup kita. Ambil semuanya itu sebagai sesuatu pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Amin, saudara.
Daud. Kalau kita lihat dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel 1, kita belajar mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Kita belajar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud. Nggak mungkin dalam satu khotbah, saudara, karena di situ paling tidak ada 12 hal yang Tuhan kerjakan untuk mempersiapkan seseorang menjadi raja. Tapi hari ini above anything else, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud dan Daud mengerti betul, itu yang saya mau sampaikan kepada saudara, hanya satu aja. Kalau kita lihat Daud, nama Daud itu ditulis lebih banyak dari nama-nama yang ada dalam Alkitab. Nama Daud ditulis 3 kali lebih banyak dari Abraham, Bapak Imam. Ditulis 3 kali lebih banyak dari Musa yang menyelamatkan bangsa Israel, Exodus dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Bahkan lebih banyak dari Tuhan Yesus Kristus. Nama Daud ditulis 1100 kali di dalam Alkitab. 4 buku yang menceritakan tentang Daud, 61 pasal, itu bercerita mengenai apa yang dikerjakan oleh Daud, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat, nama Daud juga ditulis 58 kali di Perjanjian Baru. Dia menulis buku Mazmur paling tidak 73 pasal dia tulis. Dan 3000 tahun setelah dia meninggal, jadi berarti sampai sekarang, namanya masih terkenal. Namanya masih diidealkan, namanya masih diidolakan, namanya masih diabadikan, di-immortalize. Dan kalau saudara pergi ke Israel, saudara tahu bendera kebangsaan Israel, the Star of David. Dan saudara kalau presiden-presiden, pemimpin-pemimpin kepala negara pergi ke Yerusalem, tinggalnya di King David's Hotel. Nama Saul tidak terdengar, tapi nama David selalu dikenang. Dan saya percaya di kebaktian ini pun ada yang pakai nama Daud. Orang-orang tua pakai bukan Daud, David. Lebih keren. Tapi ada yang bilang Daud, ada yang bilang David. Tapi kalau saudara tahu pasti ada lebih. 1, 2, mungkin ada 3. David Julius, David Liman, David Suyitno, 3. Orang tua anaknya juga namanya Daud. Kalau saya bicara mengenai Daud ini, mengenai David, bukan mereka ya saudara. Namanya sangat terkenal. Dan kalau kita lihat resumenya luar biasa. Resumenya dikatakan dia anak Isa yang paling muda. Anak Yesi yang paling gembala yang masih muda belia. Yang masih umur 16 tahun pada saat Tuhan pilih dia untuk menjadi raja. Dia seorang pemetik kecapi. Dia seorang pembunuh raksasa, the giant killer. Dia adalah buronan yang selalu melarikan diri dari satu gua ke gua yang lain. Dia mengerti artinya sahabat. Dia punya sahabat karib yang namanya Jonathan. Dia dikenal dan dikagumi oleh laksaan orang. Kalau Saul ribuan, dia puluhan ribu orang. Dia adalah raja terakbar dari bangsa Israel. Dia adalah seorang penyair yang sangat terampil, arsitek yang hebat, gagah dan elok wajahnya, berkuasa, karismatik, dikasihi oleh banyak orang. Dia bangkit dari tempat yang tidak dikenal untuk memimpin bangsanya. Itu Daud. Itu yang bagus. Tapi di Alkitab juga kalau menyebut seseorang, menceritakan kisah seseorang, dia nggak tutupin kejelekannya, saudara. Yang namanya David itu juga dibilang bahwa dia berzina, dia mencuri istri orang, dia pembunuh, tangannya berlumuran darah, man of blood. Seorang ayah dari anak lelaki yang memberontak kepadanya. Melalui pilihan-pilihan yang bodoh, dia menghancurkan keluarganya. Dan mengakhiri tampuk pemerintahannya di tengah-tengah masalah, perselisihan, persekongkolan, dan ancaman perpecahan. Itu David. Kenapa disebut semacam itu? Kenapa yang baik seperti itu dan yang jelek juga seperti itu untuk disodorkan kepada kita untuk kita bisa belajar mengenai David? Saya percaya satu hal, saudara, bahwa David adalah betul-betul seorang manusia seperti saudara dan saya. David tidak terlepas dari segala kelemahan. David tidak terlepas dari segala decision yang bodoh yang dia lakukan. He is really a man, human being seperti saudara dan saya. Dia bukan sesuatu yang tanpa dosa, dia bukan sesuatu yang tanpa salah. Dia manusia seperti saudara dan saya. Istilah sekarang adalah manusia habis, manusia habis, betul-betul manusia.
He is really human being, bukan patung yang dipahat oleh Michelangelo yang sekarang dipajang di Florence, Italia, sesuatu hal yang mati. No, David adalah manusia dari darah dan daging seperti saudara dan saya. Sehingga kalau kita belajar mengenai David, kita belajar tentang diri kita. Amin, saudara. Amin. Biarpun dia raja, tapi dia punya masalah dalam keluarga. Biarpun dia bisa menang di dalam peperangan, keluarganya berantakan. Biarpun dia bisa menangis, biarpun dia bisa menyembah Tuhan, biarpun dia bisa menari-nari di hadapan Tuhan, pada saat yang sama dia punya persoalan dengan keluarganya, anak-anaknya memberontak kepada dia. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa David adalah seorang manusia seperti saudara dan saya? Ini yang kita mau belajar. Orang seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, apa yang Tuhan ingin menanamkan first thing first di dalam hidupnya, bahwa dia yang seperti itu bisa diangkat menjadi raja. Kalau saudara lihat, ya, kalau saudara lihat bahwa kita tahu bahwa orang seperti dia, ya, yang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 next, dikatakan bahwa regardless of that kind of weaknesses, sin, atau apapun juga dalam hidup Daud, tapi Tuhan bilang, inilah orang yang berkenan di hatiku. Here is a man after my own heart. Saudara, kalau saya memakai pikiran manusia, lalu mau duduk sebagai Tuhan, saya rasa mungkin kita tidak akan pernah bisa bilang orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang lemah di dalam keluarga, kuat di dalam peperangan dan sebagainya, sebagai orang yang here is a man after my own heart. Kenapa? Kenapa Tuhan bisa mengatakan seperti itu? Saudara, kalau kita lihat bahwa 1 Samuel 13, 14 ini, jauh sebelum ada utusan, jauh sebelum Tuhan bilang di 1 Samuel 16 kepada Samuel, engkau bangkit, engkau pergi ke Bethlehem, karena salah satu dari anak Yesi adalah orang yang akan engkau urapi untuk menjadi raja. Jauh sebelum itu, Tuhan sudah mengatakan bahwa here is a man after my own heart. Inilah orang yang berkenan di hatiku. Saya pikir, tidakkah Tuhan tahu bagaimana kehidupan Daud? Tidakkah Tuhan tahu apa yang dilakukan? Dia melakukan banyak political manuver yang licik. Tidakkah Tuhan tahu bahwa dia juga bagaimana dia memilih istri-istri untuk menyenangkan hatinya? Ya, Tuhan tahu semua. Tidakkah Tuhan tahu bahwa dia ada masalah dengan Batseba? Yes, Tuhan tahu. Tidakkah Tuhan tahu bahwa dia adalah salah satu yang membuat plot untuk membunuh Uria? Yes, Tuhan tahu. Tidakkah Tuhan tahu bahwa Absalom anaknya akan memberontak kepada dia? Yes, Tuhan tahu. Tidakkah Tuhan tahu bahwa dia lemah, dia bukan seorang ayah yang baik di dalam keluarga? Yes, Tuhan tahu. Tapi in spite of all of those things, ada satu hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita semuanya yang kita mau belajar. Siap untuk mutiara yang ketiga? Next slide. Ya. Tuhan memilih Daud bukan untuk menjadi raja, dan Tuhan berdiri di samping Daud dan mengatakan, here is a man after my own heart. Itu karena kasih anugerah Allah di dalam kelemahan manusia itu tidak ada batasnya, saudara. Ini satu poin yang paling utama kepada siapapun juga yang akan dikerjakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang tinggi, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang raja, untuk menjadi apapun juga yang Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Saudara harus tahu, first thing first adalah bahwa kasih anugerah Tuhan itu tidak ada batasnya, saudara. Kalau saya pikir nggak masuk di akal, sudah pasti kriteria Tuhan untuk memilih Daud bukan karena sinless perfection, bukan juga karena spotless, tidak ada celahnya. Sebab kalau Tuhan memilih Daud berdasarkan tidak boleh ada dosa, tidak boleh bercela hidupnya, tidak ada above reproach, tidak ada sesuatu pun kesalahan, saya sudah tahu dan saya jamin Daud bukan orangnya. Daud tidak memenuhi kriteria Tuhan. Kalau Tuhan itu mengatakan, here is a man after my own heart, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Daud, no. Tuhan tidak memilih saudara karena saudara tidak ada dosanya, karena saudara above reproach. Tidak. Tuhan memilih saudara
Tuhan memilih Daud karena bottom line-nya bukan karena Daud punya dosa atau tidak. Bottom line-nya adalah karena saudara punya dosa dan kesalahan atau tidak. Bottom line-nya adalah kasih anugerah Allah. The grace of God. Kalau saudara betul-betul menangkap ini, kasih anugerah Allah, saudara tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mempunyai kasih anugerah yang tidak ada batasnya. Amin, saudara. Di dalam hidup saudara mungkin sama seperti Daud. Berapa kali Daud mengalami suatu tuduhan, sesuatu mungkin suara hatinya yang selalu menghukum dia, yang mengkondem dia. Daud, kau pembunuh. Daud, kau berzina. Daud, kau mencuri. Daud, kau bukan ayah yang baik. Di dalam menghadapi hal yang semacam itu, saudara juga bisa relate kepada Daud. Mungkin dalam hidup saudara pernah membuat kesalahan-kesalahan yang bodoh. Bahwa ada suara-suara dalam hati saudara yang menuduh saudara bahwa engkau sudah salah memilih karir, bahwa engkau sudah salah untuk mencari pekerjaan, bahwa engkau sudah salah. Daud membunuh, Daud tangannya man of blood. Mungkin saudara berpikir bahwa saya sudah salah, mungkin masa lalu saya sudah mengaborsi anak saya sudah membunuh anak saya. Paling tidak saya membuat plot bahwa saya mengizinkan hal yang semacam itu. Mungkin itu selalu berkecamuk di dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Tapi kalau kita baca di Mazmur, Daud bilang bahwa in spite of all of those things, dia menulis dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tiada kekurangan aku. Karena dia tahu betul-betul bahwa yang menopang hidup dia, yang dapat dia melalui segala masalah yang dia hadapi adalah karena the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Hanya kasih anugerah Allah, saudara, yang dapat menopang hidup saudara. Amin, saudara. Dan kita mempelajari pengalaman hidup, mungkin saudara sebagai orang tua, saudara seperti Daud juga banyak kesalahan. Mungkin saudara sebagai suami, sebagai istri, saudara juga punya banyak kesalahan. Tapi percayalah, kalau Tuhan bisa menolong Daud, kalau Tuhan bisa menopang hidupnya dengan kasih anugerah yang seperti itu, kasih anugerah Allah tetap menopang hidup saudara. Bottom lainnya tadi saya sudah katakan, bukan kehidupan Daud yang spotless, bukan kehidupan saudara yang spotless, yang tidak ada dosanya, tapi karena kasih anugerah Allah. That is the bottom line. Tidak ada hal lain yang dapat bisa memberikan explanation mengapa Daud dikatakan, here is a man after my own heart. Nothing else. Sekarang kita lihat 1 Samuel 16 ayat 1. Kita akan pelajari sampai ayat 13. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, di sini dikatakan berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Samuel, nabi Tuhan, dia yang Tuhan berbicara kepada dia untuk supaya Saul itu menjadi raja. Kemudian dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan lagi dengan Saul. Di 1 Samuel 13-14 tadi dikatakan bahwa dia sudah punya rencana untuk mengangkat raja berikutnya yang berkenan di hatinya. Dia sangat berduka, saudara, karena dia punya tanggung jawab besar. Bangsa Israel adalah satu bangsa di mana dipercayakan oleh Tuhan kepada dia supaya dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dia senang karena ada Raja Saul. Sekarang Raja Saul sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dia susah karena saya pikir mungkin doanya, gue dapat kerjaan lagi nih dari Tuhan untuk mesti cari seseorang. Dan pada waktu dia cari, pada waktu dia lihat di seluruh bangsa Israel tidak ada satupun menurut pandangannya dia yang dapat bisa menggantikan Saul. Dia berduka, dia sedih, dia berpikir bahwa bagaimana apa yang akan terjadi dengan nasib bangsa Israel. Tapi dikatakan di sini bahwa bukanlah ia isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah.
Ada waktunya saudara di mana kita mungkin sedih, ada waktunya di mana kita khawatir bahwa bagaimana masa depan kita, ada waktunya bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ada waktunya untuk kita bersedih karena melihat situasi sekelilingnya. Tapi Tuhan mengatakan di sini kepada Samuel seperti kepada saudara bahwa sekarang bangkitlah dan isilah minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ada waktunya sedih, tapi ada waktunya bangkit, saudara. Ada waktunya untuk kita mendengar Tuhan lagi. Ada waktunya untuk kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari ini untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada saat Samuel menuju ke Betlehem, ia memang tahu bahwa dia harus kepada Isai, kepada orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai seorang raja. Sebagai raja bagiku. Dia tahu kira-kira ke Betlehem, dia tahu kira-kira dia harus pergi ke keluarga Isai, tapi dia tidak tahu dia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Dalam hidup saudara mungkin juga seperti itu. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan ingin engkau lakukan pada hari ini. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada di masa depan saudara. Saudara tidak tahu bahwa apakah saudara akan terus di Kanada atau tidak. Saudara akan tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Seperti halnya Samuel. Tapi mutiara kebenaran yang keempat yang saya mau saudarakan hari ini adalah bahwa next. Yang keempat adalah di dalam melakukan kehendak Allah hari ini, saudara akan menumbuhkan kehendak Allah untuk esok hari. Tuhan bekerja one step at a time. Tuhan mungkin tidak menunjukkan segala sesuatu yang saudara akan alami di masa depan saudara. Tapi jangan khawatir, memang ada kalanya untuk kita berduka seperti Samuel, susah. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi rencana Tuhan is one step at a time di-reveal kepada saudara. Kalau saudara melakukan rencana Tuhan pada hari ini, saya percaya saudara akan mengetahui rencana Tuhan pada hari esok. Because our Lord, our God bekerjanya one step at a time. Amin saudara. Itu Samuel. Jadi kebenarannya adalah melakukan kehendak Tuhan untuk hari ini, saudara akan menumbuhkan kehendak Tuhan untuk hari esok. And doing God's will today, you will discover God's will for tomorrow. Itu janji Tuhan untuk Samuel. Samuel pergi aja ke Betlehem. Dia datang ke Betlehem. Kemudian saya lanjutkan di 1 Samuel 16 ayat 6 dan 10, next. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Saudara, kesalahan demi kesalahan yang Samuel lakukan, pada saat dia memilih Saul, pada saat dia kira bahwa Eliab anak pertama waktu ditunjukkan, waktu dia jalan di hadapan Samuel, dia pikir ini orang yang udah pasti. Karena penampilannya, tampangnya, segala sesuatunya cocok untuk menjadi raja. Tapi Tuhan bilang bahwa apa maksudnya karena dia sudah kutolak. Saudara perhatiin bahwa meskipun kita berpikir bahwa kita tahu segala sesuatunya, tapi apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, actually we don't know anything. Kita tidak akan pernah melihat secara jelas gambar besar daripada rencana Tuhan buat hidup kita. Kita sering mengalami kesalahan demi kesalahan seperti Samuel, hanya melihat tampang, hanya melihat penampilan. Dan kalau kita perhatikan bahwa di gereja pun sering kita melakukan hal yang sama. Di gereja pun kalau ada orang datang dengan pakaian keren dan lain sebagainya, kita mungkin lebih memandang mereka,
Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan akan mengurapi dia dan melakukan sesuatu bagi gereja. Tetapi kalau yang datang itu homeless, kalau yang datang itu secara ekonomi kurang, mungkin kita tidak akan sapa dia. Kesalahan besar daripada orang-orang Kristen zaman ini. Sehingga dengan berpikir seperti itu, bagaimana kita bisa memenangkan dunia, saudara. Kekristenan dimulai di tanah Palestina oleh seorang yang namanya Yesus dengan 12 muridnya. Kemudian kekristenan menyebar sampai ke Yunani. Dan lama-lama di Yunani, di Greek, kekristenan dianggap sebagai salah satu falsafah yang disodorkan untuk bagaimana hidup di dalam dunia ini. Kemudian kekristenan menyebar lagi ke Roma, ke Italia. Dan kekristenan menjadi sebagai suatu institusi. Kemudian dari Italia menyebar ke Eropa Barat sebagai satu budaya. Kekristenan sebagai satu budaya. Dan makanya kita pikir bahwa dunia barat, orang western, orang kulit putih itu Kristen. Karena itu adalah budaya. Kekristenan menjadi budaya di Eropa Barat. Kemudian kekristenan menyeberang ke North America dan kekristenan menjadi enterprise di sini. Terlalu beda, terlalu jauh dengan apa yang diawali oleh Yesus Kristus pada saat dia memulai movement daripada kekristenan dan mengangkat 12 muridnya. It's too much difference. Saya tidak menyalahkan gereja-gereja di North America. Banyak gereja-gereja di North America yang sudah mengerti apa arti daripada seorang Kristen untuk bisa menjadi terang dan garam untuk sekelilingnya. Tetapi kalau berpedoman sebagai suatu enterprise, kita sudah berubah daripada keinginan pertama dari Yesus membuat movement gerakan kekristenan. Amin, saudara. Itu adalah kesalahan yang dilakukan dan ada hal yang kita bisa belajar di sini yang mungkin kita bisa relate bahwa kalau dilihat yang pertama ada namanya Eliab, yang kedua ada namanya Abinadab, yang ketiga ada anaknya Syamai. Pertanyaan saya, adik-adiknya siapa namanya? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Apa yang kita mau belajar? Sebenarnya yang kita mau belajar adalah bahwa kita sebagai orang tua, saya selalu ingetin ke Penny juga, be careful, cucu kita ada 3, bukan Ryan doang. Saya juga diingatkan sama Penny terus, karena saya suka panggil Ryan Ari. Saudara mesti pikir ya, bahwa cucu kita tuh 3, bukan cucu kita 3. Kita lihat kesalahan yang hampir serupa yang terjadi di umat manusia. Anak pertama mungkin setiap hari dipotret. Jadi kalau lihat foto album, 200 foto pertama itu anak pertama. Anak kedua mungkin cuma 10. Anak ketiga munculnya foto keluarga, enggak sendiri. Anak keempat munculnya baru setelah dia graduate dari college. Saya lihat si Ryan itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, ada semua fotonya. Tapi kalau sudah anak kedua, anak ketiga, ini juga begini. Anak pertama tahu Eliab, anak kedua tahu Abinadab, anak kedua tahu Syamai. Yang keempat, 5, 6, 7 nggak disebut, saudara. Sampai kepada Daud, anak ke-8. Jadi kalau Daud itu merasa, Tuh ayahku dan ibuku telah meninggalkan aku, tapi Allahku selalu menyambut aku. Saya bisa ngerti, saudara. Dia anak bungsu. Dia mungkin, istilah orang Jawa, selalu pakaiannya dapat lungsuran daripada kakak-kakaknya. Yang dibeliin anak pertama, anak kedua mungkin juga sedikit dibeliin. Tapi kalau sudah anak ketiga, karena 4, anak 5, pakai yang punyanya orang kakak-kakaknya. Kalau malam nangis, ngek sedikit, kalau anak pertama semuanya bangun, semuanya kasih susu, semuanya elus. Kalau sedikit bau dikit, popoknya diganti. Tapi kalau sudah anak keempat, anak 5, popoknya beratnya udah sekilo juga belum diganti-ganti. That is human being. Ya. Jadi yang saya mau tunjukkan bahwa Daud mengerti betul. Sebagai anak bungsu, kalau dia yang lain-lain ada di rumah, dia harus bekerja di padang dan sebagainya. Saya bisa mengerti. Karena itu memang kebiasaan manusia. Dan kalau kita lihat ya, lalu ayat yang 11 sampai 13, grup yang terakhir. Lalu Samuel berkata kepada Isai, 11-13, 11-12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tapi sedang mengembalakan kambing domba.
Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disurunyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan pantasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel kepada Rama. Di sini kita lihat bahwa prioritas orang tua adalah bukan kepada Daud, kepada Eliab, Abinadab, Syamai, dan kakak-kakaknya. Saudara, saya mau beritahukan di sini bahwa apakah mereka salah yang 7 ini? Apakah mereka bukan orang yang kurang sepadan? Saudara, saya percaya karena firman Tuhan tidak menyebut, tidak ada salahnya dengan 7 orang itu. Mereka juga pandai, mereka juga pinter, mereka juga bisa bergaul, mereka juga punya kegigihan dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa 7 orang ini, abang-abangnya David, kalau bekerja di tempat lain, pasti juga akan berhasil. Tapi masalahnya cuma satu, bahwa mereka bukanlah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara berpikir, kenapa saya tidak bisa menduduki posisi itu? Kenapa saya harus melalui jalur ini dan sebagainya? Saudara perlu mengetahui dan perlu melihat bahwa rencana Tuhan buat saudara berbeda dengan rencana yang lain secara spesifik. Secara umumnya sih sama, tapi secara spesifik rencananya beda. Mungkin saudara tidak punya kesempatan untuk berdiri di sini, tapi saudara punya kesempatan yang besar untuk bisa memberitakan Injil di tempat di mana saudara berada. Amin, saudara. Mungkin saudara tidak menjadi asher, tapi saudara ada di dapur. Karena di dalam dapur pun dengan pekerjaan yang semacam itu, Tuhan akan pakai. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang jelek, yang lebih rendah di mata Tuhan. Semuanya akan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud, dan kita melihat bahwa tidak ada salahnya buat yang 7 itu. Tapi masalahnya adalah bahwa Tuhan sudah memilih seseorang, yaitu Daud, untuk menjadi seorang raja. Saya bisa bayangin, Daud pada waktu itu, sebelum sampai ke situ, saya bisa bayangkan bahwa waktu Samuel bilang, nggak ada lagi yang lain. Si Isai sebenarnya dengan pemikirannya bahwa ada sih, ada. Cuman rasanya sih nggak masuk hitungan kamu, karena dibandingkan dengan kakak-kakaknya, dia agak lain daripada yang lain. Dia melankolis, dia selalu memetik kecapi. Tetapi dan nggak cocok deh sama apa yang seperti engkau sodorkan. Saudara, pikiran manusia bisa beda dengan pikiran Tuhan. Kita melihat Daud datang dari padang, masih kemerah-merahan di situ dikatakan, dan dia nggak sempat mandi, saudara, nggak sempat mandi dan suruh berdiri di depan Samuel. Dan dia juga nggak tahu, dia suruh berdiri, suruh ngapain dia juga nggak tahu. Pada saat Samuel mengurapi dia pun juga dia tahu what's going on. Karena nggak ada dibilang di sini bahwa Samuel mengatakan saya urapi engkau menjadi raja, nggak ada. Saudara bisa tahu, saudara bisa bayangin dia datang, dia melihat saudara-saudaranya pakaiannya keren, rapi, bersih, wangi lagi. Dan dia bau organic fertilizer, saudara. Dari padang nggak sempat mandi, sudah pasti baunya seperti itu. Tapi di antara semuanya ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara, above anything else, sekalipun penampilannya seperti itu, baunya seperti itu, tapi kalau Tuhan pilih dan Tuhan urapi. Demikian juga bagi saudara, jangan melihat bagaimana kekurangan saudara, tapi saudara melihat bahwa engkau dipilih menjadi imamat yang rajani. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan sudah datang urapannya kepada saudara, saudara akan diurapi. Dan yang terakhir, mutiara yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah urapan itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan, sekarang engkau punya kekuatanku. Ini arti urapan, saudara, secara simple, secara gampang. Karena kita tahu bahwa sesudah itu, pada waktu David melawan Goliat, pada waktu dia harus lari dari satu gua ke gua yang lain, kekuatan yang ada dalam David adalah kekuatan Allah. Amin, saudara. Bukan karena dia ahli strategi, bukan karena dia tahu bagaimana caranya berperang, tetapi karena semata-mata kekuatan Allah menyertai dia. Sebab di situ dikatakan di ayat 13 kan, dikatakan bahwa Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Sejak hari dia diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Arti sederhana daripada urapan itu adalah bahwa God enablement. Kekuatan Tuhan menyertai Daud karena Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja. Karena Tuhan memberikan kekuatannya kepada Daud. Itu adalah kekuatan. Kalau saudara hidup, saudara melakukan tugas saudara, saudara melakukan rencana Tuhan dalam hidup saudara, jelas itu urapan akan mengalir di situ. Amin, saudara. Saya ingat Pak Wing bilang bahwa sepintar-pintarnya orang, ini interpretasi saya, kira-kira begitu. Sepintar-pintarnya orang, semampu-mampunya orang, kalau bekerja di luar urapan Tuhan, sama saja dia melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Amin, saudara. Tapi kalau saudara bekerja, saudara melakukan sesuatu di dalam rencana Tuhan, urapan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Itu yang saya katakan bahwa urapan itu yang membuat kita melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan menjadi mudah. Mudah tidak berarti bahwa tidak ada tantangan. Mudah tidak berarti tidak di-stretch oleh Tuhan. Mudah berarti bahwa kita memakai kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kemudian berikutnya mutiara yang terakhir, saya tidak banyak akan baca di sini, tapi dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru di dalam mempersiapkan seseorang untuk melakukan tugas yang diberikan kepada dia. Dan kalau dikatakan di sini, dan Allah Tuhan yang terbaik untuk kita menjadi imamat yang rajani adalah tantangan kesulitan hidup. Karena ya, tantangan dan kesulitan hidup itulah yang meningkatkan perspektif saudara. Tantangan dan kehidupan itulah yang membuat saudara sangat bergantung kepada Tuhan. Tantangan dan kesulitan hidup itulah yang saudara sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan saudara berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya minta pemain musik datang pada waktu hari Jumat, pada waktu saya ikut 24 hours prayer di sini. Timnya ICC dipimpin oleh Michael, Dani, Yohan, Glenny, Ben, Lani, menyanyikan satu lagu yang saya percaya lagu ini terlalu sangat relevan untuk kita nyanyikan. Karena kita sadar bahwa hanya kasih anugerah Tuhanlah yang menopang hidup kita. Kita orang yang berdosa tapi di cover oleh sacrifice of the Lamb of God. Lagunya terlalu bagus saudara, tapi karena waktunya nggak ada, saya cuma minta mereka untuk menyanyikan dari Majesty.